Film ini menceritakan kisah nyata tentang seorang pria bernama Chris Gardner, seorang ayah yang hidupnya penuh dengan perjuangan di San Francisco pada tahun 1980-an. Chris bekerja sebagai penjual alat medis. Setiap hari ia berjalan dari rumah ke rumah, mencoba untuk menawarkan barang yang bahkan rumah sakit pun enggan membelinya. Uangnya makin habis, tagihan menumpuk, dan kehidupan rumah tangganya mulai hancur. Istrinya, Linda, merasa lelah dengan hidup miskin dan akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Chris dan anak mereka yang masih kecil. Sejak saat itu, Chris harus mengurus anaknya sendirian. Tapi di tengah kesulitannya, Chris masih punya harapan. Suatu hari, ia melihat seorang pria turun dari mobil mewah. Chris bertanya, "Apa pekerjaanmu?" Dan pria itu menjawab, "Aku pialang saham." Sejak hari itu, Chris bertekad ingin menjadi seperti pria itu juga. Meskipun dia tidak mempunyai pengalaman, tidak punya uang, bahkan tidak punya gelar, Chris tetap mendaftar magang di perusahaan sekuritas besar bernama Dean Witter Reynolds. Namun magang itu tidak dibayar, dan disitulah ujian terberatnya dimulai. Dia harus bekerja keras selama 6 jam di siang hari, dan Chris masih harus menjual alat medis di waktu luang, supaya bisa membeli makan dan membayar sewa tempat tinggal. Tapi takdir berkata lain. Dia diusir dari tempat tinggalnya karena tidak membayar sewa. Chris dan anaknya akhirnya harus tidur di toilet umum stasiun. Sambil menahan tangis, dia berpura-pura bahagia di depan sang anak. Meskipun hidupnya hancur, Chris tidak pernah berhenti percaya bahwa semua ini belum akhir. Tapi inilah awal dari kebahagiaan yang dia perjuangkan. Setelah kehilangan tempat tinggal, Chris dan anaknya berpindah-pindah tempat setiap malam. Terkadang di tempat penampungan, dan terkadang di stasiun kereta. Tapi setiap pagi, Chris harus tetap berpakaian rapi, mengantar anaknya ke sekolah, lalu berlari ke kantor untuk bekerja. Dia berusaha terlihat seperti orang biasa, padahal sebenarnya dia sedang berjuang untuk bertahan hidup. Selama magang, Chris bersaing dengan 20 orang lainnya, dan hanya 1 orang saja yang akan diterima menjadi karyawan tetap. Setiap hari, Chris menelpon ratusan klien, belajar lebih cepat dari siapapun, dan tetap tersenyum meski hatinya hancur. Sampai suatu saat, anaknya, Chris, bilang, "Kamu ayah yang baik." Kata-kata itu menjadi kekuatan Chris untuk terus maju. Sampai suatu hari, bosnya memanggil dia ke ruang rapat. Chris datang dengan gugup sambil menahan napas. Bosnya menatapnya dan berkata,